Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dira Ciani dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ada yang udah tahu belum rekayasa genetika itu apa? Dan apakah rekayasa genetika itu hanya berperan di bidang kesehatan aja? Untuk jawabannya, tonton sampai habis ya. Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika secara ringkas dapat diartikan sebagai teknik molekuler yang dengan tepat mampu mengubah suatu molekul DNA atau menggabungkan molekul DNA tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, rekayasa genetika juga merupakan metode umum yang dimana bahwa rekayasa atau modifikasi gen suatu individu dengan menambahkan gen asing melalui teknik DNA rekombinan karena merekombinasi atau menggabungkan gen target dengan plasmid yang biasa disebut plasmid rekombinan. Nah, plasmid rekombinan ini akan ditransformasikan dalam sel bakteri, yakni sel tanaman di bidang pertanian, sel hewan di bidang peternakan, dan manusia di bidang kesehatan. Nah, sebenarnya rekayasa genetika itu sama saja dengan DNA rekombinan. Kemudian, selain berperan di bidang kesehatan, rekayasa genetika juga berperan di bidang pertanian dan peternakan, yang dimana komponen esensial dan tahapannya itu memiliki persamaan. Yang membedakan itu hanya objeknya, yang dimana bidang pertanian itu membutuhkan tumbuhan atau tanaman untuk direkayasa. Kemudian pada bidang peternakan itu objeknya gen dari hewan yang akan memiliki sifat unggul, sedangkan di bidang kesehatan itu objeknya manusia, yang artinya penyakit atau kelainan pada manusia bisa disembuhkan dengan melakukan terapi gen. Nah, secara prinsipnya tiga bidang tersebut itu memiliki persamaan juga, yakni tetap melibatkan metode isolasi DNA, PCR, elektroforesis, dan penggunaan vektor. Manfaat dari rekayasa genetika pada bidang kesehatan yaitu adanya kemampuan untuk mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit genetis. Contohnya yang pertama pada penerapan antibodi monoklonal, yang dimana dapat membantu mendiagnosa dan mengobati suatu penyakit seperti kanker. Yang kedua, penemuan produk hormon. Contohnya itu hormon tubuh pada manusia, yang dimana hormon ini itu diperlukan untuk memanjangkan kerangka. Yang ketiga, ada insulin. Insulin ini berfungsi untuk pengobatan diabetes dan penyakit lainnya. Kemudian yang keempat, ada vaksin, di mana vaksin ini mengandung virus atau mikroorganisme yang telah dimatikan, sehingga menyebabkan pembentukan antibodi dan mampu menanggulangi infeksi virus. Kemudian yang kelima, ada terapi gen. Terapi gen ini dapat digunakan untuk penanganan penyakit baik bersifat genetis maupun yang bukan genetis, dengan cara menggantikan gen yang rusak dengan gen yang normal. Nah, terapi gen ini juga sudah banyak digunakan dalam berbagai penyakit seperti pengobatan kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit infeksius, penurunan fungsi metabolisme tubuh, penyakit limfatik, hemofili, hingga cedera akibat radiasi dan penyembuhan pasca bedah. Metode yang sering digunakan pada bidang kesehatan yaitu terapi gen, yang dimana terapi gen itu merupakan suatu proses terapi untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara menginsersikan gen yang telah diperbaiki atau gen tertentu ke dalam genom sel-sel atau jaringan individu untuk menggantikan gen yang abnormal yang menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, dalam terapi gen juga terdapat beberapa metode dasar rekayasa genetika, yaitu isolasi gen, penggunaan vektor, cloning, seleksi, dan rekombinasi genetik. Nah, ada beberapa prinsip yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak. Yang pertama, insersi gen yang normal pada lokasi yang tidak spesifik di dalam genom untuk menggantikan gen yang tidak berfungsi. Yang kedua, gen yang tidak normal dihilangkan dari genom individu dan digantikan oleh gen yang normal menggunakan cara homologous recombination. Yang ketiga, ada gen yang tidak normal dapat diperbaiki melalui cara selective reverse mutation. Yang keempat, ada mengubah regulasi atau pengaturan gen tertentu. Lalu komponen apa saja sih yang terdapat pada terapi gen? Komponennya itu yang pertama, gen terapeutik, yaitu gen normal yang menghasilkan produk protein fungsional yang digunakan untuk memperbaiki sel target menjadi bentuk normal. Yang kedua, sel host, yaitu sel target yang akan diperbaiki kondisinya. Jadi sebelum melakukan terapi gen, harus mengidentifikasi gen terlebih dahulu yang menyebabkan kerusakan atau mengalami masalah, sehingga dapat ditentukan gen atau jaringan dalam sel apa yang harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga, ada vektor, yaitu sebuah molekul pembawa yang akan mengantarkan gen terapeutik ke sel target. Nah, berdasarkan jenisnya,
Vektor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama viral vektor, yaitu vektor transfer gen berupa virus rekombinan yang telah mengandung gen normal, yang kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh pasien secara langsung menuju jaringan atau organ target, di mana gen untuk terapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Nah, beberapa virus yang dimanfaatkan sebagai vektor diantaranya retrovirus, adenovirus tipe 2 dan 5, adeno-associated virus atau AAV, virus herpes, virus cacar, human virus atau HFV, lentivirus, serta beberapa jenis lainnya. Yang kedua ada non-viral vektor, yaitu vektor transfer gen yang menggunakan cara non-virus. Vektor non-virus ini mempunyai keuntungan, yaitu dapat diproduksi dalam jumlah besar dan imunogenisitas pada sel inang yang rendah. Beberapa cara non-virus yang dapat digunakan adalah naked DNA, oligonukleotides, lipoplexis dan polyplexis, hybrid method, dan dendrimers. Yang keempat ada enzim. Nah, enzim yang dibutuhkan itu ada dua, enzim retraksi dan enzim ligase. Enzim retraksi yaitu untuk proses pembentukan DNA, sedangkan enzim ligase untuk menyambungkan rantai DNA. Selanjutnya tahapan pada terapi gen. Yang pertama, mengidentifikasi gen yang menyebabkan kerusakan atau mengalami masalah. Yang kedua, mencari material genetik yang sesuai untuk dimasukkan ke sel target untuk memperbaiki kondisi pasien. Yang ketiga, isolasi gen target atau gen yang akan diinsersi. Yang keempat, penyisipan gen target ke vektor transfer. Vektor yang digunakan berupa viral vektor atau non-viral vektor. Yang kelima, transfer vektor yang telah disisipi gen target ke sel atau jaringan yang akan diterapi. Sel yang diterapi dapat berupa sel somatik atau sel germinal. Sel somatik. Terapi gen ini hanya dapat mengatasi penyakit atau kelainan pada sel-sel tubuh pasien yang bersangkutan saja. Gen yang telah diperbaiki atau dimodifikasi ini tidak dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya, karena gen yang telah diperbaiki ini hanya ada pada sel-sel somatik saja, tidak ada pada sel-sel germinal. Sel germinal. Gen yang mengalami defek pada sel-sel germinal akan diperbaiki. Gen yang telah diinsersikan ini kemudian akan diturunkan ke generasi berikutnya. Terapi gen sel germinal sangat bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit genetik dan penyakit yang bersifat herediter. Terapi sel germinal sampai saat ini masih terkendala untuk dilakukan karena alasan teknis dan etik. Bila gen yang mengalami defek pada sel-sel germinal ini diperbaiki dan diturunkan, berarti kita telah mengubah genetik seseorang. Hal ini yang menjadi kendala untuk melakukan terapi gen sel germinal. Yang keenam, vektor melepaskan gen dan menghasilkan protein yang diharapkan. Yang ketujuh, transformasi pada sel target, yaitu perubahan pada gen target yang telah diinsersi. Selanjutnya, terapi gen dapat dilakukan secara in vivo atau ex vivo. In vivo, yaitu terapi gen dengan melibatkan proses transduksi secara langsung dalam tubuh. Proses ini lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu. Terapi secara in vivo tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Ex vivo, yaitu terapi gen yang melibatkan transduksi di laboratorium dengan kondisi spesifik tertentu, sehingga membutuhkan fasilitas lebih lengkap serta memiliki tahapan yang lebih kompleks dibandingkan terapi gen secara in vivo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun pemaparan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.